Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rastuti. Saya dari kelas A218 NPM 18144600036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya di SD Muhammadiyah Plumbon yang letaknya berada di Desa Plumbon, sedang aku hingga Seniman. Jadi isi yang akan saya bahas di dalam laporan observasi saya itu ada 6 pokok. Yang pertama, kultur sekolah, yang kedua deskripsi struktur organisasi sekolah mitra, dan yang ketiga mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat mendeskripsikan kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah, yang kelima mendeskripsikan kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, kurikuler, dan intrakurikuler, dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Jadi sebelum saya membahas pokok nanti saya akan menyampaikan visi misi yang ada di SD Muhammadiyah. Yang pertama yaitu visinya. Visi SD Muhammadiyah Plumbon yaitu unggul prestasi dan mengedepankan budi pekerti yang Islami. Setelah itu misinya mengembangkan potensi dan kreativitas siswa sehingga siswa mampu berkompetisi. Yang kedua yaitu memperkokoh iman dan takwa dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedelapan membekali siswa dengan dasar-dasar keterampilan hidup. Dan yang terakhir yaitu menanamkan cinta tanah air dan bangsa. Setelah itu sarana dan prasarana yang ada di SD Plumbon seperti biasa ya, kalau meja, terus papan tulis, kapur atau spidol itu pasti ada. Selain itu ruang kelas 1-6, terus perpustakaan milik sendiri, kantin sekolah, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat ibadah. Jadi di sana itu udah ada masjid, udah milik sekolah sendiri gitu, udah punya SD sendiri gitu. Terus tempat bermain atau tempat olahraga, lapangan. Jadi kalau istirahat itu di SD Muhammadiyah Plumbon itu sudah menyediakan macam-macam permainan, tapi hanya boleh untuk mainan di halaman sekolah saja. Selain itu yang terakhir tempat parkir untuk anak-anak, apabila anak-anak membawa sepeda itu kan nanti harus diparkirkan di tempat parkir yang sudah disediakan. Selain itu prestasi dan kegiatan pendukung yang ada di SD Muhammadiyah Plumbon. Jadi SD Muhammadiyah Plumbon itu sudah berkali-kali mengikuti lomba dan berkali-kali juga mendapatkan prestasi. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, pernah juara 1 lomba bulu tangkis dalam rangka O2SN pada tahun 2018. Yang kedua, pernah juara 1 juga lomba atletik putra dalam rangka O2SN pada tahun 2016. Yang ketiga, pernah juara 2 lomba atletik putra juga dalam rangka O2SN pada tahun 2019. Itu saja yang saya baca di tadi kan saya sudah menjelaskan sarana prasarana dan tata tertib sekolah, organisasi sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan hasil observasi kegiatan saya di sana. Yang pertama yaitu kultur sekolah. Kultur sekolah yang ada di SD Muhammadiyah Plumbon itu yang sudah diterapkan. Yang pertama kegiatan 3S yaitu senyum, sapa, dan sapa. Jadi setiap murid yang bertemu dengan guru, entah teman atau orang tua itu yang pertama wajib mengucapkan salam, wajib tersenyum, dan wajib menyapa. Alhamdulillah itu sudah diterapkan di SD Muhammadiyah Plumbon. Jadi setiap murid yang bertemu dengan gurunya dia pasti mengucapkan salam, tersenyum, dan menyapa sambil bersama dengan dia. Yang kedua yaitu upacara bendera sudah berjalan di SD Muhammadiyah Plumbon, sudah menjadi kegiatan rutin setiap hari Senin. Jadi semisal ada seperti tanggal 17 Agustus itu SD Muhammadiyah juga mengadakan upacara. Kalau misal hari 17 Agustus itu jatuh di hari Rabu misal, jadi hari Senin SD Muhammadiyah Plumbon melaksanakan upacara bendera seperti biasa, dan hari Rabu di SD tersebut juga mengadakan kembali untuk merayakan RI tersebut seperti itu. Dan yang ketiga menggunakan seragam sekolah. Jadi di SD Muhammadiyah Plumbon sudah
sudah membagi seragam sendiri-sendiri. Misalnya hari Senin seragamnya merah putih, hari Selasa ada seragam identitas di sana, hari Rabu misal batik seperti itu. Jadi setiap hari sudah dijadwal, misal 2 hari sekali seperti itu. Jadi misal ada murid yang tidak menggunakan seragam, nanti akan diberi teguran oleh guru atau diberi hukuman seperti itu. Lalu pokok yang kedua yaitu mendeskripsikan struktur organisasi sekolah mitra. Struktur organisasi sekolah mitra yang pertama kan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah jadi kepala sekolah sering diartikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu sekolah. Namun secara garis besar kepala sekolah merupakan seorang tenaga kependidikan atau guru yang diberi tugas tambahan. Kedua, komite sekolah adalah badan mandiri yang bertugas meningkatkan mutu, pemerataan dan pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan. Jalur pendidikan seperti sekolah, jalur pendidikan di luar sekolah seperti itu. Selanjutnya yaitu guru kelas sama dengan guru kelas lebih banyak mengampu materi pelajaran khusus, itu sama BEPA dia hanya mengampu saja. Selain itu juga ada guru ekstrakurikuler. Guru yang bertanggung jawab selama berlangsungnya kegiatan ekstrakurikuler di dalam atau di luar jam sekolah. Lalu guru tata usaha ini berperan sebagai pengelola suatu keuangan atau administrasi yang ada di sekolah. Selain itu ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini bertugas untuk menjaga sekolahan agar tetap aman dan tidak ada suatu masalah yang terjadi di sekolah. Selain itu juga dapat menjaga kebersihan sekolah setelah jam pembelajaran selesai. Yaitu mendeskripsikan jadi pada kegiatan tata tertib yang ada masing-masing dari siswa berangkat, siswa akan istirahat sampai siswa jadi siswa itu wajib berangkat 5 menit sebelum masuk. Setelah sampai sekolah siswa harus duduk di tempat duduk masing-masing seperti biasa. Untuk siswa yang mempunyai mendapat jadwal piket, dia harus masuk 30 menit lebih awal dari siswa yang lain. Selain itu, siswa boleh keluar pada jam istirahat setelah mendengarkan sebelum siswa keluar, siswa wajib untuk mencuci tangan sebelum mereka istirahat. Untuk jam pulang, siswa juga boleh meninggalkan kelas apabila sudah berakhir dan sudah berdoa sesuai dengan perintah dari guru kelas masing-masing. Yaitu mendeskripsikan kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah atau yang ada di SD. Dari hasil observasi saya dengan salah satu guru dan kepala sekolah yang ada di SD, menurut mereka kegiatan seremonial formal yang ada di SD kegiatan yang pertama upacara bendera yang sudah dilakukan setiap hari sudah dilakukan. Dan yang kedua briefing. Menurut kepala sekolah, briefing itu tidak setiap bulan dilakukan, tetapi apabila ada informasi yang penting dan harus disampaikan kepada guru siswa atau wali kelas siswa, itu akan langsung menyebarkan undangan atau menyebarkan pengumuman untuk dilaksanakannya briefing seperti itu. Lalu setelah itu ada doa sebelum dan selesai pelajaran. Jadi sebelum pelajaran siswa diwajibkan untuk berdoa, selesai pelajaran siswa mengaji dan membaca surat. Di sana mungkin dari SD lain sudah diterapkan sebelum pelajaran itu siswa harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi karena dia sudah memanggil negeri swasta, di sana menyanyikan lagu Pancasila dan digantikan dengan mengaji atau membaca surat-surat pendek sebagai pengganti literasi seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu kulikuler atau intrakurikuler. Menurut
guru SD Muhammadiyah Plumbon, ekstra intrakurikuler atau kurikuler yang sudah berjalan di SD Muhammadiyah Plumbon, yaitu ulangan harian yang dilakukan oleh wali kelas masing-masing atau oleh guru mapel masing-masing. Lalu yang kokurikuler yang sudah terlaksana di SD Muhammadiyah Plumbon yaitu les yang sudah berjalan di sana, les khusus untuk kelas 6 karena kelas 6 sudah akan melaksanakan ujian untuk kelulusan seperti itu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan di sana, yang pertama ekstra HW yang dilakukan pada hari Selasa, ekstra tapasuci yang dilakukan setiap hari Senin, ekstra tari itu otodidak semisal mau ada lomba baru latihan lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu ekstra kiroah itu dilaksanakan pada setiap hari Rabu. Selain kiroah ada juga kegiatan agama yang dilakukan yaitu TPA. Kalau TPA itu dilakukan setiap hari Sabtu. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan kebiasaan dan kebiasaan tersebut di sana. Jadi menurut guru kegiatan tersebut yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah Plumbon yaitu menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Itu sudah diterapkan, sudah dari dulu di sana. Selain itu karena kita observasinya masih pada pandemi COVID, kegiatan positif yang dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan waktu akan istirahat. Itu wajib cuci tangan. Selain itu juga wajib menggunakan masker. Selain menggunakan masker, siswa yang akan masuk kelas itu juga wajib di termogun atau dicek suhu tubuhnya. Semisal siswa itu sakit, siswa itu akan dipulangkan ke sekolah untuk beristirahat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.